warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah musalla Darussalam yang saya hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat? Alhamdulillah. Semangat ya. Bapak-bapak sehat? Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita ya. Sehat hati kita, sehat jiwa kita, sehat badan kita, dan sehat dompet-dompet kita. Kalau dompetnya sehat, insya Allah infak dan sedekahnya ini semakin besar ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini ya kita sampai pada bahasan tentang surga dan neraka ya. Jadi beberapa fase kehidupan dalam menuju kepada kehidupan akhirat ya sudah kita lalui. Penyerahan catatan amal ya, mizan, kemudian syafaat ya, telaga al-haud ya. Terus kemudian kemarin juga ada jembatan kisos ya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang surga dan neraka. Dan kinten ibu-ibu ini ingin masuk surga dan neraka. Masya Allah. Ini termasuk orang yang berpikiran waras gitu. Kalau menurut Rocky Gerung ya, ingin masuk surga ya. Bapak-bapak gimana ini? Ingin masuk surga dan neraka ini. Jangan sampai gini ya, jangan sampai nanti ibu-ibunya masuk surga tapi bapak-bapaknya masuk neraka, enggak ketemu. Nanti ibu-ibunya bingung nanti siapa pasangan saya gitu kan. Demikian juga kalau bapak-bapaknya masuk surga, ibu-ibunya di neraka, ini juga agak bingung. Tapi gini Bu sekalian, saya kemudian berpikir, kalau kita masuk surga, sementara ada keluarga kita yang ketangsang di neraka, apakah kita bisa menikmati surga? Kita masuk surga, terus kemudian ada keluarga kita yang masuk di neraka, apakah kita kira-kira bisa menikmati surga itu? Ketika Nabi Nuh, dia yakin bahwa di atas kapal itu dia akan selamat. Sementara kaumnya juga ikut di dalam kapal yang dalam hitungan Nabi Nuh dia akan selamat. Kemudian anaknya diajak masuk kapal, dia tidak mau. Alangkah sedihnya Nabi Nuh ya, ketika anaknya diajak masuk kapal, dia tidak mau. Nah, saya kira kita saat ini juga harus berpikir begitu. Bagaimana ketika kita, kemudian istri kita nantinya masuk surga, tapi anak kita tertinggal di neraka. Ini yang seharusnya menjadi renungan kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka sebelum kejadian itu terjadi,
bahwa ada di antara anggota kita yang kemudian masuk neraka sementara yang lain masuk surga. Kan mulai sekarang. Inilah sebenarnya yang kemudian menjadi tanggung jawab ya, dan kewajiban terbesar bagi orang tua, bagaimana kita bisa memiliki visi agar masuk surga bersama keluarga. Supaya apa? Nanti ketemu bojone, ketemu anaknya, bareng sampai zuriyahnya, keturunannya, bareng-bareng di surga, reunian, seneng. Ketika kita di surga, ada anak kita yang kemudian atau di neraka. Satu hal yang menyedihkan. Ini yang kemudian tentu sebelum kita memasuki ke dalam bab tentang surga dan neraka, ini yang perlu kita pikirkan. Kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kesuksesan yang hakiki dalam kehidupan ini adalah ketika kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sehingga di dalam Quran surat Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap jiwa dan setiap kita pasti akan merasakan kematian. Nah, ini yang harus terus kita ingat, kita sadari bahwa kenikmatan senikmat apapun ya, harta sebanyak apapun pasti akan kita tinggalkan ketika kematian itu sudah menjemput. Dan kita semua akan merasakan. Dan untuk mati ini tidak harus tua, dan untuk mati ini tidak harus sakit. Kamu umurnya sudah berapa ya? Sudah 59. Pak Yai Mustajab sudah berapa? Jadi untuk mati tidak harus tua, karena ada yang sudah tua tidak mati-mati. Tapi ada yang umur 20, 30 itu meninggal. Dan untuk mati juga tidak harus sakit. Ada orang yang kebreset saat wudhu, dia jatuh mati. Ada perjalanan menuju kantor, ketiban beting juga mati. Betingnya satu truk. Mati. Jadi tidak harus sakit. Tapi ada orang yang berbaring di tempat kesakitan yang bertahun-tahun tidak mati. Ada yang harus cuci darah seminggu 2 kali bertahun-tahun, nah itu juga tidak mati. Artinya apa? The death is the mysterious problem. Kematian ini sesuatu yang misterius. Itu katanya wong kulonan. Ya, wong kulonan itu kan wong Bojonegoro Lamongan itu biasanya the death is the mysterious problem. Persoalan yang misteri. Tapi kata Allah, ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang berhasil. Kita boleh sukses di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam bidang pendidikan, akademik, mungkin kita bisa meraih sampai S3, profesor. Dan itu harus, orang Islam itu harus pintar. Kita boleh sukses di dalam bisnis. Miliaran, bahkan triliunan. Tapi caranya yang benar.
tidak underpricing, tidak under invoicing atau transfer pricing. Apa itu Pak Puji itu ya. Itu istilah-istilah ekonomi begitu. Ngakali negara supaya tidak bayar pajak. Terakhir kita mendengar berita jam Itsus. Ya. Ternyata nyimpen biro 74 kilogram emas dan miliaran uang dalam bentuk dolar Singapura, Amerika, rupiah. Kira-kira jenengan iso mbayangno ndak ya punya uang itu misalnya 400 miliar. Pak Januari pernah lihat ndak uang 1 miliar itu gimana? 1 miliar itu. Nah ini miliaran. Itu kalau dibuat beli dawet itu bisa dibuat kecek, dibuat renang. Iya. Itu tidak ada nilainya sekalian. Kalau semua itu kesuksesan yang bersifat duniawi itu tidak mampu mengantarkan kita untuk memperoleh kesuksesan di akhir. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sebenarnya kalau orientasi kita, visi kita ke sana, insya Allah langkah-langkah kita daripada bayangno kapan rek duwe omah sing gede, mobil sing mewah, ya. Kapan rek duwe villa nang batu. Susah. Ini orientasi yang sifatnya duniawi. Tapi orientasinya ini harus kita rubah. Bagaimana supaya ya saya, keluarga saya, anak-anak saya itu nanti bisa berkumpul di dalam surga. Ini visi keluarga surga. Ini visi keluarga untuk meraih surga. Harus ke sana. Tetapi bahwa harus disadari bahwa orientasi hidup ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ini mempengaruhi visi kita. Kalau kita kebanyakan melihat sinetron dan kehidupan yang mewah, jangan-jangan orientasi kehidupan kita ini juga orientasi yang duniawi. Tapi kalau yang kita baca, kita dengar, kita lihat itu ayat-ayat suci Al-Quran, buku agama, yang kita dengarkan di ceramah-ceramah yang sering ya, mengingatkan tentang akhirat. Insya Allah visi hidup kita itu juga visi kehidupan akhir. Delok drakor itu 4-5 episode kuat, tapi baca ayat Al-Quran 1-2 halaman tidak kuat. Ini persoalan. Itu pernah yang melihat drama Cina. Kan satu episode ada yang 2 jam ya. Yang pernah lihat, kalau tidak berat alhamdulillah itu. Kalau sampai 2 jam. Itu kuat, tapi kalau baca Al-Quran baru 1 halaman, 2 halaman itu ngeluh. Nah, itu sekalian. Nah, mempertajam orientasi akhirat. Ya. Karena apa? Karena menurut riwayat Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Hufatil jannatu bil makarih wa hufatin nar bisyahawat." Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara neraka wa hufatin nar bisyahawat, ya. Neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Jadi sholat, zakat, itu kadang-kadang memang bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan. Oleh golek duit uang ya.
Kalau seorang pekerja ya mungkin dia harus kerja sehari 8 jam di bawah ditambah lembur dan terima gaji. Kalau pegawai ya, negeri itu enak. Tapi memang dodolan. Dan untung dan kemudian kita perintah untuk sedekah, untuk zakat. Ini tidak gampang. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Di saat orang tidur nyenyak dalam udara yang dingin, yang sholat sambil wudhu, itu tidak menyenangkan. Nah, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Tergantung kita ya, mau ya, masuk surga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau masuk neraka dengan hal yang menyenangkan. Gak sholat, gak sodako, ya, punya uang yang banyak tidak mau pergi haji, ya itu memang seakan-akan enak. Itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Tapi sholat ya, yang menurut kita tidak enak, sebenarnya kalau didasarkan pada cinta kepada Allah itu nikmat. Sodakoh kalau didasarkan pada kasih sayang sesama manusia itu juga nikmat. Ada orang ya, ini ada mahasiswa, ini ada dosen. Dia melakukan perjalanan. Saat dia berhenti di sawah, dia itu melihat seorang petani yang sedang bekerja. Ini kan dia membahas sepatunya ini tertinggal. Si mahasiswa itu punya ide. Prof, mari kita sembunyikan, Prof. Ini sepatu ini. Nanti pasti ketika dia kembali dan melihat sepatunya hilang, nanti dia akan kebingungan. Kita akan menikmati itu, tertawa-tertawa melihat orang lain kebingungan. Jadi dia membuli wong supaya dia bahagia. Profesornya ini punya ide lain. Kalau gitu kan dia. Dan karena sebabnya, coba gini, ambil sepatunya, isi sepatunya itu dengan uang. Isi sepatunya dengan uang. Nah, mahasiswa ini dia setuju dengan profesor. Kalau petani itu ya, kembali dan memakai sepatu, kakinya ini geronjalannya. Dilihat ada uang. Ketika melihat uang itu, ya, dia itu bersyukur dan menangis. Ya Allah, dengan uang ini saya bisa mengobati ibu saya, anak saya. Saya ini menangis bahagia. Semula dia ingin bahagia karena ingin bully petani tadi, supaya dia kebingungan karena sepatunya tidak ada. Tapi sekarang dia kebingungan, bahagia karena melihat si petani tadi bahagia. Jadi kadang-kadang saudara sekalian, mungkin bagi kita ini mabot, tapi ketika melihat orang bahagia dengan sedekah kita, dengan perbuatan baik kita ini lebih bahagia lagi. Contoh ya, contoh. Kok dikira Pak izin melakukan itu ya belum tentu juga. Contohnya gini, misalnya kita punya uang 100.000. Kita belikan gurami asam manis dan ya Masya Allah. Apa ditambahi apa nih?
enak kan ya, buah anu enak. Senang kita sebentar. Tapi misalnya ya, 100.000 itu kemudian kita berikan kepada orang miskin. Nah, orang miskin itu ketika menerima itu, dia itu menangis haru. Oh, wong sing kaya ngene. Mungkin kebahagiaannya itu akan lebih tinggi ketika kita melihat orang lain bahagia. Dan hal ini memang perlu kita ini cari. Kadang kan jenengan kan bisa ngitung itu ya, tukang ojol misalnya. Dari Bluru misalnya ke halte, nah itu dipotong oleh hanya itu Mbak Muji, providernya mana itu? Yang punya aplikasinya itu, kemudian Mbak misalnya dengan lebih 2 atau 5.000. Itu. Ini salah satu contoh bahwa ibadah yang kita lakukan ya, mungkin akan dianggap hal-hal yang tadi, yang kita benci. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh penghayatan dan kesadaran, ini sebenarnya tidak sulit. Tapi kadang-kadang kita belum sampai ke sana. Makanya Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan sesungguhnya surga itu ada 2. Surga dunia dan surga akhir. Seseorang yang tidak memasuki surga dunia, dia akan tidak bisa masuk surga akhirat. Surga dunia itu apa? Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Sehingga kita ini merasakan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, sebenarnya kita ini tidak ada dalam surga. Ahli surga itu nanti tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Karena dendam dan kebencian itu sudah dicabut oleh Allah dari hati orang-orang ahli surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga atau merasakan kondisi surga, ya hilangkan kebencian. Karena kebencian itu yang menyebabkan kita ini kemudian hidup tidak tenang. Kan gitu. Ini contoh. Jadi teman-teman sekalian, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi seluruh umatku nanti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Nah, ini tadi saya tanya mau masuk surga atau enggak ya? Kalau mau masuk surga berarti jenengan enggak enggan. Nah, insya Allah jenengan semua ini harus surga. Amin. Nah, siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Yang mereka yang tidak mau taat, ya, mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itulah mereka yang enggan. Ya, kita ukur ya, diri kita sendiri, diri kita masing-masing, apakah kita ini mau taat kepada Allah atau enggak. Kalau kita mau taat, insya Allah kita bukan termasuk orang yang enggan masuk surga, dan insya Allah kita semua akan masuk surga. Nah, teman-teman sekalian, saya terkait surga ini, ya, saya ingin membahas tentang para ahli surga, para penghuni surga. Siapa penghuni surga itu? Belum nanti kita akan melihat ya
apa itu nama-nama surga, bangunan surga itu bagaimana, ya pintu-pintunya. Ini soalnya ada penjelasan yang lengkap, ya. Terus derajat di surga itu bagaimana, sungai-sungai di surga, ya. Sampai apa kesibukan ahli surga, ini nanti dijelaskan. Nah, saya ingin memulainya dengan para penghuni surga. Tapi gini dong sekalian, ketika kita berbicara tentang nikmat surga itu jangan dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dunia. Oh nanti di sana misalnya makan daging darah. Wah enak semua. Paling kadang-kadang ya alot. Nah, jangan dibayangkan begitu. Kemudian nanti minum ya susu. Yang dibayangkan susunya seperti susu yang kita minum di sini. Karena Rasul mengatakan a'dadtu li'ibadiyas solihin. Aku kata Allah menyediakan bagi orang-orang yang soleh mala ainun ro'at. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wama khotoro fi qalbil basar. Dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Jadi kalau kemudian kita ya mendengar ya melihat penjelasan Al-Qur'an tentang surga, oh makan buah-buahan ya, kemudian minum susu ya, kemudian makan daging burung, lahmat toir. Seperti ketika kita menikmatinya di dunia. Karena tadi nikmat sekali. Kalau darah mungkin tidak tahu, darahnya bagaimana itu dagingnya mungkin empuk terus rasanya mungkin enak ya, itu kita tidak tahu. Mungkin kalau harga misalnya harga burung dara itu 1 ekor misalnya 1 miliar mungkin enak ya, tapi mungkin di surga lebih enak. Gitu. Tapi ada enggak kira-kira ya burung dara 1 ekor 1 miliar? Tapi kalau minuman itu sekarang itu ada itu. Kalau di drama-drama itu ini minuman dari sana-sana ini 1 miliar, ini enggak tahu rasanya gimana. Minuman 1 botol 1 miliar. Nah, itu. Nah, satu ya. Ini gambarannya sudah sekalian, ahlu surga itu memang orang-orang yang hatinya bersih. Jarang disinggung tentang banyak amal. Pertama begini, di antara ahlu surga itu adalah mereka yang hatinya hidup bersama Allah. Nah, ini kan banyak yang terkait dengan amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Jadi mereka yang hatinya hidup bersama Allah. Ada manusia yang jasadnya berjalan di bumi, namun hatinya selalu bergantung ke langit. Mereka tidak banyak bicara tentang dunia karena hati mereka penuh dengan alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi Bapak-bapak dan sekalian, ada orang yang terkenal di bumi ya, tapi dia tidak terkenal di langit. Ada orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Ada orang yang terkenal di bumi tapi tidak terkenal di langit. Nah, ini persoalan ya, nyambungnya hati seseorang kepada Allah. Ada orang yang mungkin kelihatan sangat sibuk. Berbisnis, bekerja di kantor, ada yang jadi
pejabat, ada yang jadi calo karcis, tukang becak, macam-macam. Ini kan diri eksistensi. Tapi kan kita tidak tahu hatinya. Ada orang yang sibuk tapi hatinya selalu nyambung kepada Allah. Masa ya muji setrika tapi gak apa-apa. Tunggu ngelamun. Panjang angan-angan. Sampai orang udan mas. Ya gak iso udan. Hatinya tidak nyambung. Jadi salah satu ya ahli surga itu mereka yang ya, hatinya hidup bersama Allah. Ya. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Tenang hatinya. Ini persis. Kalau tenang hati kita itu ya padha karo ahli surga. Karena sebenarnya teman-teman sekalian kalau kita ini mengharapkan ketenangan, sakinah, ya, istirahat di dunia ini kita tidak akan pernah dapat. Karena hidup ini memang penuh dengan masalah. Kadang ekonominya lancar, gak ada penyakit, tapi bojone rewel. Bojone api, anake sing rewel, bandel. Api ono dulure. Keluarganya gak masalah. Dulure ono sing kena pinjol. Lihat saudara kita kesulitan, kita tidak membantu. Apa saja masalah. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, ya, apa? Kapan kita ini bisa istirahat, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, la rohata lil mu'min illa fil jannah. Jadi tidak ada istirahat bagi orang mukmin itu ketika masih di dunia, kecuali kakinya sudah menginjakkan ke dalam surga. Teman-teman sekalian, kalau hari ini ya, kita punya masalah ya, di pas-pasan, hidup ini penuh. Kalau kita orang janji surga, ngomongnya kaya yo. Sing sabar, kaya iso sabar ae. Padahal sabar itu ya wangi. Mana Pak John? Dagangannya masih lancar ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya lancar Pak John, barokah ya. Karena Pak John ini sering curhat di WA Group. Perjalanan ke Surabaya bisa ya, sudah lancar ya. Ya, harus begitu, harus bersemangat ya, harus bersemangat. Dan kedua, jadi apakah orang-orang semacam ini tidak punya masalah? Punya. Ya. Saat dunia menekan, ya, mereka sujud. Ya. Saat hati gelisah, mereka berzikir. Ada solusi. Saat resah, dia berzikir. Saat banyak masalah, dia bersujud. Memohon kepada Allah. Kita ini orang beriman kok, kita punya Tuhan. Yang mengadunya kepada siapa? Ya kepada Allah. Yang kedua, mereka yang ikhlas dalam kesunyian. Ini mereka yang ikhlas dalam kesunyian. Jadi hatinya ini ikhlas dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat kepada hati-hati. Allah sekalian,
Kalau hari ini ya, kita belum diberikan oleh Allah kelimpahan rezeki sehingga memiliki perabot rumah, kendaraan yang bagus, yang mewah ya, pakaian yang bagus. Itu banyak yang tidak pakai gelang dan emas gitu. Nah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Allah tidak melihat itu. Tapi tidak tahu kalau disimpan di rumah ya. Tapi hatinya yang dilihat oleh Allah. Allah yang dulu aku lebih hatinya yang dilihat. Keikhlasannya, ketenangan. Ya Allah mas, popo. Meskipun sudah 50 tahun nggak pernah dikai hadiah emas waktu ulang tahun atau pernikahan, aku ikhlas. Yang penting sampean ajak aku masuk surga. Ah ngono ibu-ibu bluru itu gitu. Ya, gak popo kan. Satu ketika jenengan duwe rezeki mau tukono belang aku seneng. Ah kan gak apa-apa kan gitu. Kalau ada mereka yang ikhlas dalam kesunyian. Terus kemudian ada juga ya mereka yang sabar dalam ujian. Pokoknya sing angel-angel tau ya. Mereka yang merindukan pertemuan dengan Allah. Terus juga ada juga ya mereka yang takut ya, kalau amal-amalnya tidak diterima. Nah, ini ahli-ahli surga itu seperti itu. Setuju Pak Katri. Yang senyum ya, kelihatannya ini ahli surga nih Pak Katri. Senyum itu kan gambaran dari ini ya, kelapangan dada. Jadi ibu-ibu gak oleh kalau ketemu suaminya itu sengut, itu tidak boleh. Harus senyum. Bahagiakan pasangan. Suami itu juga gitu, harus sering tersenyum. Insya kalau ibu-ibu itu pelayannya bagus, suami tersenyum terus. Ya, gitu. Juga begitu, ya ibu-ibu akan tersenyum kalau itu belanjanya dilebihi. Ya, itu kan salah satu cara. Nah, ini belum masuk saudara sekalian ya tentang kondisi di surga itu belum masuk ini. Kita baru ya, pengantar ya. Insya Allah nanti kalau sudah masuk bahasan tentang surga ini menarik. Karena nanti ahli surga itu mendapat 70 bidadari ya. Itu menarik itu. Loh, terus kan ibu-ibu kan nanti bertanya, loh terus saya gimana sebagai istrinya? Jangan khawatir, istri itu justru jadi permaisurinya. Kalau bidadari itu jadi gundik-gundiknya. Nah itu. Jadi ini menariknya gitu. Jadi jangan khawatir. Nanti dibahas juga. Kalau istri saya 5, Ustaz. Nanti saya pakai istri yang mana? Ada pertanyaannya begitu ya. Nah, ini nanti kita bahas berikutnya. Saya mohon maaf. Tapi yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, satu, kita harus memiliki visi keluarga surga. Memiliki visi keluarga surga. Bagaimana supaya istri dan anak-anak kita itu bisa masuk surga bersama-sama. Jangan sampai kita masuk surga, tapi ada salah satu dari anggota keluarga kita itu masuk neraka, apakah kita bisa tenang surga? Yang kedua, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Sehingga orientasi kehidupan akhirat harus selalu kita pertajam. Dengan cara bagaimana? Ya banyak mengikuti kajian, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca buku-buku, ya. Belajar meningkatkan ibadah kita kepada ini untuk mempertajam. Yang ketiga, karena ahlu jannah itu harus terus-menerus melakukan pensucian jiwa. Tazkiyatun nafsi. Alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.